Tumpeng itu kalau dibedah ternyata adalah satu wujud syukur yang kerucutnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketela pohon pohung ternyata bisa untuk penyembuhan kanker kata kita. Kaum muslimin kita yang ada di Indonesia ini akan bisa bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berjumpa kembali dengan Nur Hadi dari Santri Makaryo. Untuk malam hari ini kita bersama-sama akan bincang yaitu perihal perekonomian. Masya Allah, kita sudah diberikan contoh oleh Rasulullah yang mana pada saat hijrah yang pertama kali dibangun adalah masjid. Kemudian yang kedua setelah masjid ternyata adalah pasar. Apa artinya itu? Rasulullah adalah menyampaikan pesan, di samping dakwah itu pilarnya yang kedua adalah ekonomi. Maka kepada ikhwah sekalian, kita belajar kepada para sahabat yang tatkala hijrah ternyata tidak membawa apa-apa, kemudian setelah ada di Madinah kemudian menjadi saudagar-saudagar kaya raya. Ini satu gambaran bahwasanya perjuangan umat Islam ini adalah salah satu pilar, yaitu pilar ekonomi merupakan satu kebutuhan pokok. Kemudian, Masya Allah, kita mengamati pula, mencermati pula ternyata Islam masuk ke Indonesia itu selain ya murni dakwah, utusan dari para sahabat Rasulullah yang masuk ke Nusantara, ke Melayu, kemudian ternyata juga tahapan-tahapan ekonomi itu dibentuk oleh mereka, begitu. Sehingga jadinya ada di Pulau Jawa khususnya, ya keraton-keraton yang ada di Nusantara ini, setiap di situ ada keraton, itu adalah simbol pemerintahan dan wilayah. Kemudian yang kedua adalah masjid, menunjukkan itu Quran dan sunnah, bimbingan agama. Kemudian yang ketiga adalah ada pasar dekat keraton itu. Berarti apa? Ada circle ekonomi. Kemudian yang keempat adalah ada alun-alun. Itu membuktikan sebagai satu sarana berkumpulnya antara rakyat dengan rajanya, antara umat dengan ulamanya, Masya Allah. Dan alun-alun itu rata-rata bergandengan dengan yang namanya masjid. Berarti antara rakyat, umat, ulama, dan umarok, dan juga pengusahanya merupakan satu kesatuan. Allahu Akbar. Sekalian, belajar dari situ, kita yang ada di Indonesia ini ada satu gambaran yang sangat luar biasa. Orang tua kita telah membuktikan. Ada satu cerita bahwasanya Mataram Islam ternyata waktu itu simbol-simbol ekonomi sudah sangat luar biasa. Di sana ada tumpeng yang berarti adalah makanan. Kemudian di sana ada ingkung, ya. Tumpeng itu kalau dibedah ternyata adalah satu wujud syukur yang kerucutnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di Jawa itu ada istilah ingkung. Ingkung itu ternyata adalah sanepan itu adalah ingsun matekung. Wujudnya apa? Ingkung. Ingkung itu adalah ayam di situ itu. Artinya apa? Ini makanan. Kembali adalah masalah ekonomi. Kemudian ada satu cerita, ternyata untuk area yang dikelola oleh kerajaan itu, ternyata rakyatnya itu setiap hari ini memakan daging kurang lebih 0,6 gram. Ya betul ya, 0,6 gram. 0,6 kilo, 600 gram, Masya Allah. Setiap hari. Ini artinya ada apa? Artinya adalah jaminan ekonomi itu merupakan sebuah power yang sangat luar biasa sehingga para prajuritnya, para rakyatnya ini mempunyai kekuatan yang hebat. Kemudian dari kerajaan itu juga menyasar kepada petani-petani, yaitu menanam padi-padi yang berkualitas tinggi. Dulu adalah padi raja, rojo lele, ada pari wulu dan lain-lain. Yang itu kualitasnya hebat luar biasa. Dan ternyata hari ini ditemukan, ya, ternyata padi-padi itu adalah ternyata padi-padi yang mempunyai kualitas tinggi. Itu adalah makanan. Kembali adalah urusan ekonomi, Masya Allah.
Dan ada satu cerita yang sangat luar biasa yang hari ini ternyata kita sempat terperangah, Eva sekalian. Nggih. Pernah mendengar namanya Ratu Kalinyamat? Pada ketoprak Aryo Penangsang itu, Ratu Kalinyamat digambarkan seorang wanita yang bertapa tanpa pakaian, bahasa Jawanya wudo, gitu ya. Ternyata itu adalah sebuah isyarat, bukan Ratu Kalinyamat itu tanpa pakaian, betul bukan. Itu hanya satu isyarat bahwasanya Ratu Kalinyamat, seorang ratu yang hebat, itu tanpa busana itu adalah sebuah analogi, sebuah sinyal, sebuah isyarat Ratu Kalinyamat sudah tidak membutuhkan dunia. Artinya seluruh hartanya, pakaiannya, fasilitasnya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ditandai dengan apa, Ewa? Ditandai dengan Ratu Kalinyamat ternyata mengirim 2.000 kapal untuk mengenyahkan Portugis, dikirim ke Selat Malaka. Allahu Akbar. Berarti apa? Ratu Kalinyamat, seorang ratu yang gung binatoro, kemudian dari sisi ekonominya adalah mempunyai kehebatan yang luar biasa. Masih ada data lagi loh. Apa? Ternyata salah satu kapal yang ada di Turki, itu pembuatannya ada di Kota Rembang. Kota Rembang itu kotanya siapa? Kotanya Kerajaan Ratu Kalinyamat. Berarti sudah ada bukti sejarah. Orang-orang tua kita dahulu adalah mempunyai kemampuan ekonomi yang sangat luar biasa. Inilah harusnya menjadikan sebuah semangat baru kita yang ada di Indonesia ini. Kita kaum muslimin berkaca kepada Mataram Islam adalah sesuatu yang sangat heroik luar biasa. Kita tinggal untuk menggali kembali. Kemudian ke tahun kesini, tahun 1905, itu ada sesepuh kita yang Masya Allah, ini saya melihat data-data dokumentasinya, itu ternyata para pejabat-pejabat Indonesia itu pernah sowan kepada beliau. Priyayi Solo, ya, para pejabat sowan kepada beliau. Dan di beliau ternyata umur 19 tahun sudah mempunyai kapal-kapal yang ada di pelabuhan Jayakarta. Artinya apa? Seorang pribumi yang sudah mempunyai kemampuan untuk ekspor. Siapa beliau? Adalah pendiri Syarikat Dagang Islam. Yang tidak lain adalah Kiai Haji Samanhudi. Yang mana menyumbang kepada negeri ini sangat luar biasa. Ini adalah orang tua kita. Apalagi adanya ada di Solo. Kita orang yang ada di Solo Raya, ada di Jawa ini. Apalagi berbicara tentang syarikat Islam, syarikat dagang Islam, ini sudah mengindonesia. Artinya apa? Mbah Kiai Samanhudi dengan syarikat dagang Islamnya adalah inspirasi bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Maka spirit yang ketiga itulah Mbah Kiai Samanhudi merupakan satu contoh seorang sosok ulama, seorang sosok penggerak yang sudah mengindonesia. Sekalian, ada satu hal yang perlu kita berbangga sebenarnya. Lingkungan kita ini, ya, apa sih yang tidak bisa kita makan? Apa sih yang tidak menghasilkan sesuatu? Sebenarnya hanya tinggal saja, tinggal kita untuk membangkitkan semangat kita, spirit kita untuk bangkit melalui lingkungan kita akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Mau tahu contohnya? Satu, yang namanya pohon, ketela pohon yang hari ini disingkir-singkirkan oleh mereka, ternyata ketela pohon adalah mempunyai kandungan yang sangat luar biasa. Pakarnya menyampaikan, ketela pohon pohung ternyata bisa untuk penyembuhan kanker, kata kita. Ada sebuah testimoni, ada orang yang berpenyakit kanker, kemudian selama 2 bulan diterapi dengan singkong, ternyata Masya Allah. Setelah cek kembali, maka ternyata kankernya sudah ada perubahan yang positif. Artinya penyembuhan yang sangat drastis, luar biasa. Makanya ayo kita semuanya, kita bangkitkan, kita gerakkan, kita yang ada minta maaf, bersinergi kembali. Kita yang ada di kota, ayo gerakan makan singkong. Gerakan makan ketela pohon. Yang hari ini singkong ketela pohon ternyata sudah dikemas menjadi namanya getuk yang sangat luar biasa. Yang secara penampilan, secara rasa ternyata tidak kalah dengan produk-produk mereka. Kalau kaum muslimin orang-orang kota ini sudah mau untuk mengkonsumsi hasil produknya kaum muslimin yang ada di desa,
Sehingga saudara kita yang ada di desa itu akan apa? Punya semangat baru. Karena apa? Hasil tanamannya, hasil produksinya ternyata terbeli kepada kaum muslimin pada umumnya pula. Sehingga saudara kita yang ada di kampung, Masya Allah, salah satu loh ya, singkongnya terbeli, sehingga punya uang, sehingga bisa makan, bisa menyekolahkan. Apa rentetannya? Ternyata saudara kita yang ada di kampung, Pak Tani yang menanam ketela pohon pohung tadi, ternyata putranya sekolah TPA, putranya sekolah Islam, anaknya ada menjadi ustadz, anaknya ada yang menjadi guru, anak yang menjadi tentara, dan lain-lain. Artinya apa? Dengan kita membeli singkong, membeli pohung saudara kita sendiri, ternyata kita sudah menggerakkan ekonomi peradaban yang ada di kampung. Maka semangat mengkonsumsi yang ada di kota akan menjadi sebuah pertumbuhan besar. Semangat pula saudara kita kaum muslimin yang ada di desa. Maka spirit inilah yang harus kita pegang. Ya, insya Allah kaum muslimin kita yang ada di Indonesia ini akan bisa bangkit tatkala kita kaum muslimin kita mau bersatu, yaitu berukhuwah Islamiyah. Dalam hal ini adalah untuk yaitu berekonomi bersama. Jual, beli kepada orang kita sendiri. Bila, beli, bolo dewe. Sekali lagi. Bila, beli, bolo dewe. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Semoga Allah akan mendatangkan sesuai dengan janjinya Rasulullah. Umat Islam di akhir zaman masih akan memegang peradaban zaman. Spirit inilah yang menjadikan kita, insya Allah kita bersama-sama untuk maju. Salam kita untuk kemenangan. Takbir, Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.